Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Armsari, NIM 72114190033, Rombel Akuntansi B 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 11 mengenai Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Memilih solusi yang terbaik. Harry Mitzberg, seorang ahli teori manajemen, mengidentifikasi 3 pendekatan, yaitu yang pertama, analisis. Analisis merupakan evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua, penilaian. Proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan yang ketiga adalah penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Fase pemecahan masalah. Menurut Herbert O. Simon, proses pemecahan masalah dengan menggambarkan 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas intelijen. Yang kedua, aktivitas perancangan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan. Dan yang keempat adalah aktivitas pengkajian. Pentingnya cara pandang sistem. Yang pertama adalah mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang kelima adalah menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Membangun konsep. Memilih solusi yang terbaik terdiri dari yang pertama, analisis evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua, penilaian proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan yang ketiga adalah penawaran negosiasi antara beberapa manajer. Berikutnya adalah jenis keputusan, terdiri dari yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan ini bersifat repetitif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap baru setiap kali terjadi. Yang kedua adalah keputusan yang tidak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Lalu, struktur permasalahan. Yang pertama ada masalah terstruktur, terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua adalah masalah tidak terstruktur, adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Salah satu contoh dari masalah yang tidak terstruktur adalah memutuskan film yang mana yang paling kita sukai. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Penekanannya terletak pada kata membantu. Adapun DSS tidak pernah ditujukan untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan manajer. Ide dasarnya adalah agar manajer dan komputer dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut. Pemodelan matematika. Yang pertama ada jenis model, terdiri dari model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Yang kedua adalah penggunaan model, terdiri dari keempat jenis model memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi, memiliki kemampuan prediktif, memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan memprediksi masa depan. Berikutnya adalah kelas model matematis. Kelas model matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 model, yaitu yang pertama model statis atau dinamis, disebut juga dengan pengaruh waktu. Yang kedua, model probabilitas atau deterministik atau tingkat keyakinan. Dan yang ketiga adalah model optimisasi atau suboptimisasi atau keyakinan untuk mencapai optimasi. Simulasi tindakan, yaitu menggunakan model disebut dengan simulasi.
Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah. Adapun skenario adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Kemudian ada variabel keputusan, yaitu nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas disebut variabel keputusan. Kelebihan dan kelemahan dari pemodelan. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu yang pertama, proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan. Dan yang ketiga adalah model memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan. Adapun kelemahan pemodelan yaitu yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis, dan yang kedua adalah kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Yang terakhir adalah sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik pula. Nah, demikian tadi penjelasan materi bab 11 Sistem Informasi Manajemen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.